Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Protes dirubahkan oleh pemerintah daerah, puluhan tenaga honorer di Lombok Barat mengadu ke DPRD. Kecanduan berjudi online, seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena membawa kabur sepeda motor yang hendak dibelinya. Masuki musim penghujan, BPBD memetakan wilayah rawan bencana di Kabupaten Lombok Barat. Perusahaan listrik negara PLN Nusa Tenggara Barat terus memperbaharui sistem pembangkit listrik di daerah dengan menggunakan sumber energi baru terbarukan sesuai dengan potensi di daerah. Salah satunya yakni dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik biomasa di sejumlah wilayah sebagai cadangan kebutuhan listrik tambahan bagi masyarakat. Selama ini pasokan listrik masih didominasi oleh sumber pembangkit tenaga diesel yang dibangun di hampir seluruh kabupaten. Namun kedepannya PLN menargetkan 25% pembangkit listrik di Pulau Lombok dan Sumbawa akan dipasok dari kontribusi EBT yang dibangun secara bertahap hingga tahun 2035 mendatang. Saat ini kontribusi EBT pada sistem kelistrikan NTB baru mencapai 5% saja dari total kebutuhan masyarakat yang mencapai 400 MW di 10 kabupaten kota di NTB. PLN menargetkan sumber EBT terbesar akan dipusatkan pada pembangkit listrik tenaga surya yang berada di Desa Sengkol, Sambalia, dan Pringgabaya. 2034 kita harus memiliki komposisi kurang lebih sebesar 25%-nya adalah EBT. Sekarang sudah berapa? Sekarang sudah 5%. Ada penambahan lagi? Pastinya dong, karena sesuai dengan RUPTL, sebenarnya porsi yang terbanyak itu adalah PLTS dan PLTS. Itu investor atau mengulang PLN sendiri? Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, Pak. Bisa PLN dengan anak perusahaan maupun dengan investor terkait. Dengan potensi energi surya, panas bumi, dan biomasa yang melimpah di Pulau Lombok dan Sumbawa, PLN optimis NTB akan menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pengembangan energi baru terbarukan di kawasan Indonesia Timur. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari kota Mataram. Tak hanya menawarkan keindahan pantai yang indah, Kabupaten Lombok Timur juga kaya dengan objek wisata alami yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya objek wisata Sungai Ai Seleong yang berlokasi di Desa Timbado, Kecamatan Pringgasela yang selalu ramai saat akhir pekan. Untuk menikmati pesona alam ini, pengunjung hanya membayar tiket masuk Rp2.000 saja per orang. Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati jernihnya air sungai yang cukup deras dengan spot perosotan yang berkelok dan menantang. Selain bisa menikmati panorama hutan alami, pengunjung juga bisa menguji adrenalin mandi dan berenang di arus sungai yang deras yang bersumber dari Rinjani. Pengunjung berharap pengelola menata kawasan dan menyediakan lebih banyak fasilitas. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat nyoba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin. Ramai sudah sekarang. Biasa hari apa aja? Hari Sabtu Minggu itu ramai. Libur sekolah ya? Kalau libur sekolah ya sepanjang liburnya itulah dia ramai. Untuk pemberlakuan tiket seperti apa? Kalau macam mana? Tiket masuk. Tiket tuh kalau motornya di luar dia masuk 2.000, kalau sama motornya 5.000. Nah, bagi Anda yang penat karena aktivitas harian dan penyuka wisata alami, objek wisata Ai Seleong ini layak sebagai alternatif.
Kadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisya Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.